Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dia Maranatha Srigar dengan NIM 11S24008 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan hmm, praktikum, tugas praktikum yaitu mengenai akademi Dynamic Memory Location dari GitHub. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai input saya, yaitu tentang ini. Jadi saya buat VTC. Ini gambaran input saya. Nah, eh, code ini berfungsi untuk mengelola data mahasiswa dengan menggunakan struktur data dinamis, dan program ini code ini mendefinisikan sebuah struktur student yang menyimpan informasi mengenai siswa termasuk ID, nama, tahun, dan program studinya. Nah, untuk menyimpan data mahasiswa, array dinamis dialokasikan menggunakan malloc dan realloc saat kapasitas perlu ditingkatkan. Nah, terus pengguna dapat memasukkan perintah melalui inputnya. Melalui input standar. Nah, jika pengguna ingin menambahkan mahasiswa baru, mereka dapat menggunakan perintah create student yang diikuti dengan atribut mahasiswa create student dan diikuti dengan atribut mahasiswa yang dipisahkan oleh tanda pagar. Nah, untuk melihat daftar mahasiswa yang terdaftar, pengguna dapat menggunakan perintah print student. Nah, ketika perintah dimasukkan, program akan berhenti dan alokasi memori akan dibebaskan untuk menjaga kebocoran eh ma- memori. Nah, namun terdapat beberapa potensi error yang mungkin muncul saat menjalankan program. Nah, misalnya saat pengguna mencoba mengomplikasi kode, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam masalah izin dan file system. Nah, seperti terlihat pada kesalahan permission denied. Nah, selanjutnya itu sebentar, saya akan menjelaskan mengenai PC2 tadi. Nah, untuk TC2-nya ini merupakan code saya ya. Belum cek dua. Nah, ini. Nah, untuk C2 ini berfungsi untuk mengelola data kursus. Nah, berikut adalah penjelasan tentang kodenya. Saya jelaskan. Nah, tentang struktur datanya. Terdapat struktur course yang menyimpan informasi tentang kursus termasuk kode, nama, jumlah kredit, dan surat kelulusan, konstanta, dan variabelnya. Nah, max, max course dan max length itu didefinisikan untuk membatasi jumlah kursus yang dapat disimpan dan panjang string yang digunakan untuk kode dan nama kursusnya. Nah, sebuah array kursus dari tipe kursus digunakan untuk menyimpan data kursusnya, dan variabel kursus count mencatat jumlah kursus yang telah ditambahkan. Nah, fungsi dari create course fungsinya ini yaitu untuk menerima string input yang berisi dari kursus terpisah oleh tanda pagar. Nah, jika jumlah kursus sudah mencapai batas maksimum, fungsi akan mengembalikan tanpa melakukan apapun. String input disalin menggunakan string yang bisa dimodifikasi, kemudian token diambil dari string tersebut untuk mengisi setiap atribut kursusnya. Nah, setelah mengisi data, jumlah kursus ditingkatkan untuk memori untuk string salinan dibebaskan. Nah, fungsi print course dan print courses. Print course dan print courses. Ini. Di sini print course berfungsi untuk mencetak informasi kursus sesuai format yang ditentukan. Sedangkan print courses digunakan untuk mencetak semua kursus yang telah disimpan dengan memanggil print course untuk setiap kursusnya. Nah, fungsi main di situ
adalah dua kursus dibuat dan ditambahkan menggunakan fungsi create course. Setelah setiap penambahan, daftar kursus dicetak. Nah, program ini dasar dan memudahkan untuk memahami bagaimana sih struktur data dan manajemen memori dalam C digunakan untuk mengelola informasi sederhana tentang kursus. Nah, jika ada kesalahan dalam mengeksekusi, bisa menjadi terkait dengan pengaturan lingkungan pengembangan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke TC3. Nah, kode yang disediakan dalam TC ini digunakan untuk mengelola data mahasiswa. Nah, program ini mendefinisikan sebuah struktur bernama student yang menyimpan informasi tentang mahasiswa, termasuk ID, nama, tahun masuk, jurusan, dan GPA. GPA itu adalah indeks prestasi kumulatif. Nah, di dalam program ini terdapat students. Array students. Inilah tadi untuk menyimpan struktur studentnya. Nah, di sini ada array students ya. Nah, array student ini dapat menyimpan maksimal 100 mahasiswa dalam variabel student count untuk melacak jumlah mahasiswa yang telah ditambahkan. Nah, ada beberapa fungsi penting dalam program ini. Yang pertama itu adalah pre-students. Nah, pre-student ini bertugas untuk mencetak detail mahasiswa ke layar dengan format tertentu. Nah, students by ID ini berfungsi untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID. Jika ditemukan, maka informasi mahasiswa tersebut dicetak menggunakan fungsi print student. Nah, jika tidak ada keluaran yang akan ditampilkan. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah create student. Create student ini berfungsi untuk menambahkan mahasiswa baru ke dalam array. Nah, data mahasiswa diambil dari parameter yang diberikan dalam format tertentu atau dalam hal ini dipisahkan dengan tanda pagar. Nah, fungsi ini akan menyimpan data mahasiswa tersebut dalam array students-nya. Nah, fungsi main di sini berfungsi untuk titik awal eksekusi program. Nah, di dalamnya dua mahasiswa ditambahkan ke dalam sistem menggunakan fungsi create student. Setelah itu, fungsi find student by ID digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID yang telah ditambahkan sebelumnya. Program akan menjalankan fungsi pencarian ini untuk mencetak detail mahasiswa dengan ID yang diberikan. Selanjutnya itu ada T04. Nah, ini kode ini berfungsi untuk mengelola Kode ini berfungsi untuk mengelola data kursus di sebuah sistem akademik sederhana. Nah, program ini memungkinkan pengguna untuk menambah kursus ke dalam daftar dan mencari kursus berdasarkan kodenya. Nah, struktur data. Di sini ada definisi struktur kurs eh, untuk code, terus title, credit, grades. Nah, kode itu ada kode kursus, title itu judul kursusnya. Nah, kalau kode kursus itu array karakter dengan maksimal 100 karakter. Kalau judulnya itu karakternya maksimal itu 100 karakter. Dan kredit. Kredit itu jumlah kredit untuk kursus. Tipe data integer. Grade itu nilai untuk kursusnya. Tipe datanya karakter. Nah, untuk array kursus itu eh, sebuah array dari tipe kurs yang digunakan untuk menyimpan informasi kursusnya. Kapasitasnya dapat menampung hingga 100 kursus. Nah, untuk variabelnya, untuk variabel kurs count, sebuah penghitung itu berfungsi untuk menghitung atau melacak jumlah kursus yang telah ditambah ke dalam array kursornya. Nah, di sini ada kita tengok untuk print course. Nah, kalau print course ini berfungsi untuk menerima parameter sebuah objek kurs dan mencetak informasi kursus dalam format yang sudah ditentukan. Kalau di sini kan ada dibuat find course by code. Nah, find course by code itu berfungsi untuk menerima kode kursus string sebagai parameter dan mencari kursus di dalam array. Nah, jika ditemukan informasi kursus akan dicetak menggunakan fungsi print course dan jika tidak ditemukan tidak ada yang keluaran yang dihasilkan. Nah, selanjutnya di situ ada create course. Nah, ini adalah fungsi untuk menambah kursus jika diperlukan. Nah, eh, fungsi ini berfungsi untuk menambahkan kursus baru ke dalam array dan menerima parameter seperti kode, judul, jumlah kredit, dan nilai. Kemudian mengisi elemen baru ke dalam array kursus dan memperbarui kursus count-nya. Nah, di sini ada fungsi main.
Fungsi main ini berfungsi untuk beberapa kursus. Nah, dalam fungsi ini beberapa kursus dihasilkan dengan memanggil create course, diikuti dengan pencarian course menggunakan find course by code. Menggunakan find course by code. Ini. Terus hasil pencarian kursus dengan kode yang valid akan mencetak informasi kursusnya, sementara kode yang tidak ada tidak akan menghasilkan outputnya. Nah, kesimpulannya, program ini melakukan pengelolaan data kursus secara sederhana yang memungkinkan penambahan dan pencarian kursus berdasarkan kode. Nah, kode ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fungsionalitas lain seperti menghapus kursus dan memperbarui informasi kursus yang sudah ada. Eh, Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai code memory allocation ini, dynamic memory allocation. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.